Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini ya kita akan membahas ya modul ketiga ya dari Crypto Order Flow. Jadi di sini ya kita akan secara spesifik membedah ya mengenai apa itu footprint. Jadi pada dasarnya ketika teman-teman membaca order flow, teman-teman itu kan mengetahui ya sisi bid ya dan juga sisi ask, di mana teman-teman melihat ya mana market participant yang agresif ya, mana market participant yang pasif. Lalu muncul pertanyaan ya, gimana cara kita membedakan sisinya? Jadi seperti ini ya teman-teman ilustrasinya ya. Di sisi kiri ya bid yang dilambangkan dengan warna merah dan di sisi kanan ya ask dilambangkan dengan warna hijau. Ketika ada ya passive buyer dan aggressive seller ya itu masuknya di sisi kiri, di sisi bid. Namun ketika ada passive seller ya, dan aggressive buyer itu ada di sisi kanan, dilambangkan dengan warna hijau atau ask. Jadi ya tidak ada ya secara teknis gimana ya teman-teman untuk mengetahui ya mana nih ya pembeli yang aktif ya, mana nih pembeli yang pasif atau mana nih penjual yang aktif ya, mana nih penjual yang pasif. Tapi teman-teman bisa menggunakan suatu tools tertentu yang mana tools itu bisa mempermudah ya teman-teman mengetahui ya kira-kira kecenderungan ya dari para market participant yang aktif dan juga pasif. Jadi toolsnya itu ya ini adalah Volume Profile Fixed Range ya atau VPFR. Jadi VPFR itu adalah indikator volume yang mana menunjukkan data yang mana harga, likuiditas, dan volume dalam kurun waktu tertentu. Jadi seperti ini ya teman-teman, di sisi kiri ya, di sisi bid yaitu adalah passive seller dan aggressive buyer, sementara di sisi kanan yaitu adalah ask, itu adalah passive buyer dan juga aggressive seller. Di sini secara detail ya, kita nggak bisa membedakan ya antara dua sisi ini, tapi dengan VPFR ya kita bisa mengetahui ya teman-teman di sini, oke, area kecenderungan ya di mana passive seller dan aggressive buyer ya atau passive buyer dan aggressive seller itu berkumpul ya dalam satuan waktu tertentu. Sehingga di dalam indikator VPFR, ya, hal yang paling penting untuk kita lihat ini adalah POC atau Point of Control. Ya. Apa itu Point of Control? Oke, akan kita bahas ya selanjutnya. Jadi Point of Control ya atau POC itu adalah titik ya di mana tempat perdagangan paling tinggi. Jadi ketika kita menggunakan POC ya, dalam berbagai time frame, kita mengetahui suatu area of value atau area kecenderungan terjadi suatu perdagangan dalam time frame yang berbeda-beda. Nah ini misalkan ya, POC dalam H1 Bitcoin, ini bisa bertindak sebagai suatu support area ya. Karena apa ya? Karena kita di sini mengetahui ya, para pembeli yang pasif, para pembeli yang agresif ya, para penjual yang agresif, para penjual yang pasif, ini berkumpulnya dagangnya di mana? Di sini kita tahu ya POC-nya ada di 36427 sehingga di sini dapat dijadikan sebagai suatu area kecenderungan untuk melakukan long. Namun POC ini ya ketika teman-teman lihat di dalam time frame yang lebih kecil, dia bisa memiliki suatu point of view yang berbeda. Tadi kan di time frame yang besar itu jadi suatu area kecenderungan untuk pembelian ya, tapi kalau di sini time frame yang lebih kecil ini bisa menjadi suatu resistance atau area jual. Sehingga teman-teman harus menggunakan time frame yang lebih besar ya, karena itu lebih relevan. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, saya Alvesting dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.